ya. Apa? Kok kamu bilang kayak gitu? Emang kamu kenapa? Kok bisa? Kamu setega itu? Aku gak terima. Aku gak terima. Udah cukup. Udah. Kamu cerita sama kita. Udah sakit tahu udah. Ya kenapa? Kenapa? Cerita dong. Sulit. Gak mau. Udah. Cucu. Udah, jangan yang dekat. Cucu. Atau enggak aku loncat. Cu. Pak, teman saya mau bunuh diri, Pak. Astagfirullahaladzim. Tenang. Bawa semua. Ayo bawa. Istighfar. Gimana ini kejadiannya? Hah? Jadi seperti ini, Pak Ustadz. Ya. Jadi teman saya ini nggak terima kalau dia diputusin sama pacarnya. Oh, putus. Cu, dengerin Ustadz nih. Kebetulan aja tadi pas lewat di sini. Udah Pak Ustadz, udah. Iya, Udah sakit hati Pak. Iya. Saya paham gimana sakit hatinya, tetapi kan sikap begini tidak akan mengubah keadaan itu. Gak bisa Pak, saya udah sakit hati. Sakit hati akan tahu. Bahkan ada yang lebih dari cucu loh. Dia mendapatkan penderitaan, dia dapat musibah. Tapi yang pertama ketika kita dapat musibah, dapat masalah, tenangin dulu masalah itu. Kita lakukan dulu pendinginan dulu, tenang dulu sama Allah. Yakin nanti ada hikmahnya setiap masalah itu. Tapi Pak, hati aku udah sakit Pak. Kenapa sakitnya cucu? Hah? Dulu dia bilangnya kayak gitu, tapi kayak gini sekarang. Ya itu kan biasa. Kalau yang namanya pacaran, yang namanya hubungan pasti ada risikonya. Ibaratnya bilang itu panah, pacaran itu nambah akit hati. Yang namanya broken heart, sakit hati dalam pacaran itu biasa. Tetapi ketika kita putus asa menghadapi semuanya, ini kan jalan yang salah. Maka Al-Quran menyebutkan ya, wa may yaqnatu mir rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat gitu. Tidak ada orang yang sesat itu, karena ketika kita bunuh diri bukan berarti masalahnya itu beres gitu. Betul tidak kawan-kawan? Iya. Nah, makanya sekarang kondisinya cucu tenangin butuh waktu memang untuk memperbaikinya. Tapi dengan lambat laun pasti ada hikmahnya. Cucu ini tahu nanti bagaimana mengambil sikap. Jangan sampai juga gegabah gitu. Kita merugikan diri sendiri, merugikan orang banyak. Masih banyak orang yang mencintai cucu ini. Bagaimana ibu, bagaimana bapak, bagaimana keluarga. Punya ibu di rumah? Punya bapak? Punya keluarga? Ya, ketika kita punya keluarga, mereka tuh menyayangi cucu. Bukan hanya dia yang menyayangi cucu. Jangan sampai hanya karena cowok kita mengorbankan segalanya. Yang sebenarnya dia sendiri belum tentu bisa mengorbankan segalanya buat cucu gitu. Kalau dia berani berkhianat, kenapa cucu harus tega mati demi dia? Rugi. Maka sekarang menurut Akang ya, kalau cucu dengerin nasihat Akang, yang pernah harus dilakukan adalah P3C dulu lah. Pertolongan pertama pada cinta. Jadi harus jangan gimana? Pertama redam dulu emosinya. Memang sakit, Akang tahu sakit lah. Redam dulu emosinya, deketin sama Allah, banyak istighfar. Yang keduanya UGDC, unit gawat darurat cinta. Ketika ada masalah masih ada kawan-kawan yang bisa menolong cucu. Masih kawan-kawan yang benar-benar sayang sama cucu. Yang support cucu, yakin ke depan cucu dapat yang lebih baik dari itu. Ya. Yang ketiga nih, cu, kalau kita punya problem, punya masalah, puskesmas, pusat kesehatan masalah.
Ya kalau punya masalah, dawa muluzu ilallah, kita kembalikan semua sama Allah. Yakin tiap masalah ada hikmahnya, dan yakin semua manusia punya masalah. Tapi bukan hanya cucu yang punya masalah, semua manusia punya masalah. Karena setiap manusia ditakdirkan mendapatkan masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Cu, kalau cucu masih berat, masih belum plong juga, akan punya teman nih. Mudah-mudahan nanti kalau datang ke sana cucu jadi punya motivasi. Cucu nanti bisa punya harapan baru untuk menatap ke depan menjadi lebih baik. Intinya forget it, starting with new day. Lupakan dan buka lembaran baru buat cucu. Mau ikut sama Kang? Ikut ya? Yuk, sama teman-temannya lah kita ikut ke sana. Mudah-mudahan nanti jadi solusi juga buat cucu ya. Ayo. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa silaturahim walaupun dalam kondisi ngeledak. Maaf ini Pak Guru ya, mengganggu. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat semua ini ya. Kebetulan saya ini bawa teman ya, namanya siapa teh? Cucu ya. Cucu ini lagi punya masalah teman-teman ya. Dia itu lagi broken heart. Lagi patah hati ternyata. Akan udah bilang nih, patah hati itu bukan akhir segalanya. Kenapa bawa ke sini sih? Saya yakin di sini banyak sumber inspirasi buat cucu supaya dia tetap lebih semangat gitu Pak. Dan kebetulan juga kita berada di SLBA ini, kebetulan SLB ini katanya banyak prestasinya begitu Pak. Ya. Oke, assalamualaikum Pak. Namanya sih Pak? Saya Yanwar. Yanwar. Iya. Oh, dengan Pak Yanwar pemirsa di sini. Gimana Pak? Maksudnya tentang prestasi anak-anak. Iya, prestasi anak-anak. Alhamdulillah sih anak-anak meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki, tapi kalau pada dasarnya kalau mereka ada kemauan untuk meraih apa yang mereka cita-citakan, selalu memberikan jalan, dan alhamdulillah hasilnya mereka berprestasi. Salah satunya Jamilah Tusadia. Jamilah. Ya, Jamilah Tusadia. Jamilah ini prestasinya apa aja? Dia ini berprestasi di bidang seni. Seni. Ya, seni tarik suara. Kemarin dia pas lomba LKS tingkat provinsi juara satu. Juara satu tingkat Provinsi. Subhanallah. Ya, terus dia diadukan di lomba tingkat nasional. Memang belum juara, tapi minimal dia udah berusaha. Udah prestasi luar biasa ya. Subhanallah kawan-kawan. Cucu, lihat nih teman-teman kita di sini. Kita sebenarnya al-ibrah wa tabilul akharin. Kita harus mengambil banyak pelajaran dari sekitar kita nih kawan-kawan ya. Bagaimana ternyata banyak di antara kita yang sebenarnya lebih kurang dari kita gitu ya, kemampuan yang sebagainya, tapi mereka tetap optimis, tidak putus asa, pantang menyerah. Dan akan bilang dia itu wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun, dan tidaklah orang-orang yang putus asa itu melainkan orang-orang yang sesat. Artinya sekarang ketika kita broken heart, putus cinta dan sebagainya, itu mah masalah kecil ya. Bahkan Akang juga pernah putus cinta, bahkan putus cendal juga pernah begitu ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita dawamuluzu ilallah, to come closer to Allah, kembali kepada Allah, dan puskesmas, pusat kesehatan masalah. Kalau punya masalah kita kembali sama Allah lah. Saya pengen ngobrol sama Jamilah nih. Teh Jamilah, halo, halo. Kayak di telepon ya Teh Jamilah. Kelas berapa Teh Jamilah? Kelas 3 SMA. Kalau keluarga Teh Jamilah di mana? Salah Jambe. Iya. Bapak, ibu masih ada? Ibu baru meninggal kemarin. Ibunya meninggal. Tapi Teh Jamilah luar biasa ya, optimis dengan masa depan, ke depan mau cita-cita menjadi apa Teh Jamilah? Cita-cita mau jadi guru. Mau jadi guru? Iya. Mau kuliah? Iya. Subhanallah. Cucu, lihat nih kawan-kawan kita, dia masih punya semangat. Cucu harus hidup buat kawan-kawan seperti dia, buat Teh Jamilah dan yang lainnya. Cucu harus tetap semangat hidup dan berjuang demi keluarga, demi kawan-kawan, demi teman. Masih banyak yang bisa diperjuangkan untuk kehidupan cucu ke depan.
Kalau hanya mati hanya untuk dia, sebenarnya itu bukan menjadi solusi, justru kita mati akan sia-sia. Betul Teh Cucu? Iya Pak Ustadz, saya minta maaf. Saya menyesal udah berbuat kayak tadi Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz udah membawa saya ke sini. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua ya. Ya intinya forget it, start sing with new day. Lupakan dan sekarang buka lembaran baru yang lebih baik. Ya masih banyak cowok-cowok ya di sini ya. Ya di belakang Teteh juga ada cowok ya. Akang juga cowok, insya Allah gugur 1 gugur 1000. Baik, alhamdulillah saudaraku yang Allah muliakan, sekiranya ini menjadi pelajaran buat kita semua betapa pentingnya kita terus berjuang. Bagaimana Nabi Musa dalam berjuangnya tidak pernah putus asa. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad walaupun alam nasroh lakasatroh, bebannya begitu menimpa banyak banget, tetapi dia tidak pernah putus asa. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, sesungguhnya setiap kesulitan pasti datang kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti datang kemudahan. Fa idza faragta fansab. Nah, ketika kita beres satu masalah, bakal datang masalah yang lainnya. Masalah itu nggak pernah beres, karena hidup ini adalah masalah. Bahkan kelihatan wajah masalah semua di sini. Tapi yakin, orang-orang yang yakin bukan masalahnya yang besar kita menjadi sulit, tetapi kita menganggap sulit masalah itu menjadi besar. Ini cinta. Gunakan kartu IM2 Persib dan nikmati benefitnya. Terima kasih IM2 Persib. Ini cinta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya sudah datang ke sini merepotkan gitu ya. Tapi saya ingin mengambil satu pelajaran dan hikmah dari Bapak yang mudah-mudahan manfaat buat saya juga buat pemirsa semua nih. Kira-kira selama Bapak ngajar di sini, motivasi apa sih yang Bapak bisa bertahan terus ngajar di sini buat anak-anak? Pada dasarnya gini ya, ngajar di anak-anak, melayani anak-anak berkebutuhan khusus seperti mereka itu secara tidak langsung kita selalu diingatkan untuk selalu bersyukur bahwa ternyata ada yang lebih dari kita, lebih bawah dari kita. Makanya kenapa saya terus bertahan di sini bukan karena apa-apa, tapi karena memang di sini banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi setiap hari seolah kita sahur Sunda nama digeingkeun dengan melihat keadaan seperti mereka. Saat kita down, kita melihat mereka, oh ternyata masih ada yang di bawah kita. Allahu Akbar. Jadi itu yang membuat kita selalu belajar untuk bersyukur tiap hari. Terus yang Bapak dapat selama ini dari anak-anak, ada nggak yang membuat Bapak itu sebenarnya kok dia bisa begitu? Intinya gini ya, saya sih percaya meskipun mereka dengan keterbatasan, dengan kekurangan, kalau ada niat pasti insya Allah memberikan jalan. If there is will, there is way. Kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Dan alhamdulillah semua itu, kadang orang berpikir apakah mungkin anak-anak seperti mereka bisa berprestasi. Itu bagi mereka yang belum pernah terjun langsung, belum menyaksikan langsung, tapi saya yang sudah menyaksikan, luar biasa. Bahkan yang normal pun belum tentu bisa seperti mereka. Allah Akbar. Terima kasih Bapak ya. Sebuah inspirasi yang sangat besar buat kita semua. Mengambil pelajaran tadi dari, kebetulan kita di jalan ketemu dengan Teh Cucu yang sedang putus asa juga, dihadapkan dengan anak-anak yang sebetulnya mohon maaf ya, banyak kekurangannya tetapi semangatnya luar biasa. Itu yang kita dapatkan hari ini. Nah pemirsa yang Allah muliakan, yang pertama kita ngambil kesimpulan nih pada kesempatan hari ini. Bagaimana yang pertama adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita kalau menghitung nikmat dari Allah tidak akan pernah terhitung. Dan kalau kita lihat ke atas tuh ya, tidak akan pernah ada cukupnya. Tapi lihatlah orang-orang yang di bawah dari kita, yang dia sebenarnya lebih kurang dari kita, dia lebih menderita dari kita. Jangan sampai ketika kita punya masalah seolah-olah kita aja yang paling gede masalahnya. Ternyata masih banyak orang-orang di sekitar kita
yang lebih banyak masalahnya daripada apa yang kita rasakan. Yang keduanya, jangan pernah putus asa menghadapi sebuah kehidupan. Apapun yang terjadi, tetap semangat, dan dawamul ilallah, kembali semuanya serahkan kepada Allah. Hidup kita ini ibarat tukang parkir. Tukang parkir banyak mobilnya, tetapi dia tidak pernah sombong. Tukang mobil banyak mobilnya, tapi dia tidak pernah membanggakan diri. Tukang parkir diambil mobilnya satu-satu, dia tidak pernah marah, karena dia yakin semuanya adalah titipan. Sama dengan hidup kita, mata yang kita miliki, pendengaran yang kita miliki, semua adalah pemberian Allah. Dan kalau Allah berkehendak mengambilnya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo kita sini. Ini cinta. Gunakan kartu IM2 Persib dan nikmati benefitnya. Terima kasih IM2 Persib. Ini cinta. Baik, sahabat saya, saudara saya semua, saya cucu juga dengan kawan-kawan semua, Pak Guru juga di sini. Kita sama-sama tundukkan pandangan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat dan ditambah nikmat itu, dan kita mampu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkan kalau kami sering zalim kepada diri kami sendiri. Betapapun kami tahu dosa, kami ulangi dosa itu. Betapapun kami tahu maksiat, kami ulangi maksiat itu. Betapapun kami tahu salah, kami ulangi kesalahan itu berulang-ulang. Maafkan kami yang tidak bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Maafkan kami kalau kami sering tidak syukur dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Maafkan kami kalau kami tidak syukur dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang Engkau dusta? Maka nikmat Allah manakah yang Engkau dusta? Allahumma rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Awalan wa akhiran wa zakhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qad tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Insyaallah kita akan silaturahim lagi ke sini. Mudah-mudahan semua disehatkan oleh Allah. Ya cucu, tetap semangat ya. Insyaallah. Iya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya buat kita semua ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih atas inspirasi yang barusan Pak Ustadz berikan ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang telah saya perbuat, dan mudah-mudahan teman-teman semua tidak mengulangi apa yang telah saya lakukan barusan ya Allah Pak Ustadz. Ya, semuanya dipertemukan oleh Allah ya. Kita berkumpul, kita bertemu juga kehendak Allah. Semoga semua pelajaran di sekitar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Yakin masih ada masa depan dan hari esok yang lebih cerah ya. Ma dasar masa depan yang cerah. Amin ya Allah. Mohon maaf ya. Juga ya. Kita ketemu lagi. Kang harus melanjutkan perjalanan. Ya. Ayo.